Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menginjak kepala Kong Wu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih ingin membunuhku dan merebut harta dengan kemampuan kecil ini, ucap Tan Yun. Mata besar Kong Wu menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak, cepat dan selamatkan saya, ucap Kong Wu. Hampir 40.000 orang bintang murid di lapangan, memandang Kong Wu, tidak ada yang maju untuk menyelamatkan. Apa yang kamu lakukan, bunuh dia untuk menyelamatkanku, Kong Wu meraung, aku terluka oleh apinya karena kecerobohanku, jadi banyak dari kalian tidak perlu takut padanya, ucap Kong Wu. Namun, tetap saja tidak ada yang menyelamatkannya. Karena hampir 40.000 orang memandang Tan Yun, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tan Yun menginjak kepala Kong Wu, menatap murid-muridnya, dan berkata, aku membatasi 3 napasmu untuk menghilang di depan mataku, jika tidak, kamu akan berakhir sama dengannya, ucap Tan Yun. Bang! Tan Yun menginjak dan menghancurkan kepala Kong Wu. Ah! Lari! Lari! Para murid seperti burung yang ketakutan, mereka berhamburan dengan panik, dan menghilang dari pandangan Tan Yun dalam sekejap mata. Hanya keduanya yang tidak pergi. Keduanya tidak lain adalah saudara Fang Tiancheng dan Fang Tianyu. Kenapa kamu tidak pergi? Ucap Yu Yunxi berkata dengan acuh tak acuh. Fang Tiancheng membungkuk dalam-dalam kepada Yu Yunxi dan berkata dengan nada meminta maaf, Putri Ketujuh, saya dengan tulus meminta maaf atas masalah ini sekarang. Anda juga melihat kesombongan dan dominasi Kong Wu, saya tidak punya cara untuk menghentikannya, ucap Fang Tiancheng. Ya Putri Ketujuh, Fang Tianyu juga membungkuk, tolong tenangkan amarah Putri Ketujuh, dan jangan beritahu ayahmu tentang ini, ucap Fang Tianyu. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal muncul di samping Yu Yunxi. Mengapa putri ini harus berjanji padamu? Yu Yunxi berkata dengan dingin. Tuan istanamu seharusnya menjelaskan bahwa kamu seharusnya tidak membunuh orang dan merebut harta, agar tidak menyebabkan perang antara 3 kekuatan utama, ucap Yunxi. Iya, istana tuan memang menjelaskannya, Fang Tiancheng berlutut di depan Yu Yunxi, Putri Ketujuh, jika kamu marah, bunuh aku untuk melampiaskan kebencianmu. Aku hanya memintamu untuk tidak memberitahu ayahmu, ucap Fang Tiancheng. Yu Yunxi mengerutkan kening, mengapa kamu lebih baik mengorbankan dirimu dan melindungi kuil Tianmenmu, ucap Yu Yunxi. Fang Tiancheng berkata dengan jujur, Putri Ketujuh, kepala istana kita dan saudara laki-lakiku berasal dari klan yang sama, ucap Fang Tiancheng. Pada saat ini, Tan Yun berkata, lupakan saja, Yunxi, melihat 2 saudara ini sangat benar, demi saya, jangan beritahu ayah kerajaan Anda, ucap Tan Yun. Karena Anda sudah berbicara, saya akan setuju, ucap Yu Yunxi tersenyum pada Tan Yun, lalu membuang senyumnya dan berkata, bangunlah, ucap Yunxi. Terima kasih Putri Ketujuh atas kemurahan hatinya, ucap Fang Tiancheng berdiri dengan gembira. Yu Yunxi tidak menerima ucapan terima kasih, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian pergi, ucap Yu Yunxi. Iya, ketika Fang Tiancheng menjawab, Fang Tianyu memandang Tan Yun dan bertanya dengan ragu, apakah kamu Tan Shengzi, ucap Fang Tiancheng. Siapa Tan Shengzi, ucap Tan Yun tampak bingung. Itu adalah teman kita, mata Fang Tianyu menunjukkan sentuhan kesedihan, dan dia menangkupkan tangannya, saya mengakui orang yang salah, maaf, ucap Fang Tianyu. Tidak masalah, ucap Tan Yun. Setelah itu, kedua bersaudara itu naik ke udara dan menghilang ke langit sebagai seberkas cahaya. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Yu Yunxi mengerutkan kening dengan ringan, dan berkata, karena mereka adalah temanmu, mengapa kamu menyembunyikan identitas dari mereka, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata melalui suaranya, mereka berdua melindungiku di bawah perintah kepala istana, jika aku memberitahu mereka bahwa aku masih hidup, mereka pasti akan memberitahu kepala istana. Jika ada orang lagi yang tahu bahwa saya masih hidup, semakin banyak orang yang tahu tentang saya, fakta bahwa saya tidak mati pasti akan menyebar ke Chu Xiaotian dan Jiutu Zulong, ucap Tan Yun. Oh begitu, Yu Yunxi sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut, puncak gunung berapi Qingtian adalah pintu keluar dari api neraka kuno cukup jauh dari sini.
Hitung waktunya, kita harus berangkat, ucap Yu Yunxi. Oke, kalau begitu ayo pergi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, leluhur Shizu kamu adalah saudara angkat dari wakil kepala istana kami Jiutu Zulong. Zulong ingin membunuhku, jadi kamu tidak boleh memberitahunya identitasku. Dan mulai sekarang, aku akan tinggal di aula ruang dan waktu leluhurmu sampai aku mencapai dinasti leluhur Shizu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya mengerti, ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Yu Yunxi mengorbankan ruang dan waktu leluhur. Setelah Tan Yun memasuki aula, dia menyingkirkan aula dan mengendarai Senzu keluar pegunungan. Tahun-tahun berlalu, 6 tahun kemudian. Di wilayah timur api neraka kuno, ada gunung berapi dengan ketinggian puluhan ribu meter, yaitu gunung berapi Qingtian. Setelah Yu Yunxi mengendarai Senzu dan mendarat di gunung berapi Qingtian, lebih dari 70.000 anak nenek moyang Shizu yang telah menunggu, berkumpul dan membungkuk kepada Yu Yunxi, saya telah melihat putri ketujuh. Tidak ada upacara, ucap Yu Yunxi menghela napas. Terima kasih putri ketujuh, setelah semua orang berdiri tegak, seorang pemuda berjubah putih berpakaian seperti seorang sarjana datang ke Yu Yunxi dengan cara yang lembut dan dengan hormat berkata, putri ketujuh, di mana yang lain, ucap pemuda itu. Pemuda berjubah putih itu namanya adalah Qi Cheng, yang ayahnya adalah Marsekal Qi yang terkenal dari dinasti leluhur Shizu, yaitu Qi Long. Mereka semua mati, ucap Yu Yunxi. Mata indah Yu Yunxi menunjukkan kesedihan yang mendalam. Mereka semua mati, Qi Cheng mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan putri ketujuh, ucap Qi Cheng. Yu Yunxi berkata, setelah kami memasuki Huoyuan kuno, kami bertemu dengan laba-laba kematian, dan mereka semua mati secara berurutan untuk menyelamatkanku. Itu saja, ucap Yu Yunxi. Alasan mengapa Yu Yunxi tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia tidak ingin dinasti leluhur Shizu memiliki hubungan yang buruk dengan Shenzong dari Elysium, pemimpin dari 3 kekuatan utama. Aduh, Qi Cheng menghela nafas, kesedihan di matanya melampaui kata-kata, dan begitu pula yang lain. Setelah menghela nafas, Qi Cheng sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi ragu untuk berbicara. Ada apa? Tanya Yu Yunxi. Putri ketujuh, kakak laki-laki saya meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda, ucap Qi Cheng. Cincin leluhur Qi Cheng menyala, dan sebuah kotak kristal muncul di tangannya. Ambil kembali, Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, beritahu kakakmu ketika kamu kembali, aku tidak menyukainya, jadi dia tidak akan membuang waktu lagi untukku, ucap Yu Yunxi. Qi Cheng menarik di balik kotak itu, dia bingung, kakak laki-lakiku mahir dalam seni bela diri, piano, catur, kaligrafi, dan melukis, dan dia adalah pria paling tampan di dinasti leluhur Shizu. Dan kakak juga sangat berbakat, mengapa putri ketujuh tidak menyukai kakak tertuaku, ucap Qi Cheng. Ketika Qi Cheng memikirkannya, semua orang juga berspekulasi, pria seperti apa yang disukai putri ketujuh. Dalam hati mereka, kakak Qi Cheng adalah pria paling tampan di dinasti leluhur Shizu, dan pemimpin rekan-rekannya. Jika dia tidak bisa memenangkan hati putri ketujuh, siapa lagi yang bisa memenangkan hati putri ketujuh? Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun, hampir 40.000 murid dari domain bintang Or Kuil Tianmen yang dipimpin oleh murid inti Si Hong, tiba di puncak gunung berapi Qingtian. 10 bulan kemudian, 2 bulan sebelum pembukaan terowongan ruang waktu, hampir 40.000 murid dari bidang bintang manusia, yang dipimpin oleh Fang Tiancheng dan Fang Tianyobe juga tiba di gunung berapi Qingtian. Kecuali Tan Yun, murid-murid lain dari wilayah bintang Sishu mengikuti Li Chen dan tiba sesuai jadwal. Fang Tiancheng, bagaimana dengan Kong Wu? Ucap Si Hong memandang Fang Tiancheng dan bertanya. Fang Tiancheng berkata dengan jujur, dia mencoba membunuh seseorang untuk mencuri harta karun, tetapi terbunuh, ucap Fang Tiancheng. Si Hong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sejauh ini, tidak ada seorang pun dari Bliss Shenzong yang datang. Ketika semua orang yang tidak mengetahui kebenaran menjadi bingung, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Chang Sun Han, orang yang berbakat. Chang Sun Han melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari sektenya. Suara Tan Yun terdengar di benaknya, jangan lihat, Shen Kuang dan Niu Hongzhang semuanya dibunuh olehku. Dan saudara Chang Sun, aku sarankan pergi beritahu rajamu,
dan katakan bahwa Tuan Muda dari Sekte Kebahagiaan Ilahi dan murid-murid lainnya mati di tangan laba-laba kematian di Huoyuan kuno, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chang Sun Han mengangguk, dalam hatinya, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dia hanya ingin ketika setelah kembali ke Shenzong of Bliss, dia ingin dengan cepat membentuk kembali tubuh untuk pendamping Tao Zhao Feiying dan menghidupkannya kembali. Bintang-bintang telah berubah, dan segera 2 bulan telah berlalu. Oh! Di atas gunung berapi Qingtian, angin bertiup, dan ruang terdistorsi dengan keras, terowongan ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul di lautan awan. Aneh, kenapa hanya ada 1 orang dari Bliss Shenzong yang kembali? Dan bagaimana dengan Nyonya Xiong dan yang lainnya, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bingung, Si Hong melihat kembali ke arah para murid dan berkata, ayo pergi, mari kita kembali dulu. Mungkin Xiong Tai dan yang lainnya tidak mati, ucap Si Hong. Baik kakak senior Si, hampir 40.000 murid wilayah bintang orc mengikuti Si Hong ke dalam semburan, mengalir ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Ayo pergi juga, ucap Yu Yunxi menyapa Qi Cheng dan lebih dari 70.000 anak lainnya, dan terbang ke terowongan ruang waktu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Qi Cheng dan yang lainnya juga terbang. Chang Sun Han naik ke langit dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. 3 jam kemudian, di ngarai kuno, langit penuh bintang, bulan yang cerah tertanam di langit, dan cahaya bulan yang cerah menyinari Fang Zixi yang ada di Menara Dewa, membuatnya semakin cantik. Di kursi di sebelah kirinya adalah pemujaan besar leluhur Shizu, yaitu Helian Mengde, dan Huyan Zhang, Master Sekte Shenzong of Ultimate Bliss, melakukan percakapan yang menyenangkan. Pada saat ini, Helian Mengde menoleh dan tersenyum, Istana Fang, setelah pelatihan selesai, setelah Anda memimpin para murid kembali ke istana, silakan juga menyapa saudara kedua saya atas nama saya, ucap Helian Mengde. Saudara kedua di mulutnya adalah saudara angkatnya Jiutu Zulong. Tidak masalah, bibir Fang Zixi terbuka sedikit, dan suaranya cukup menyenangkan. Bas. Tiba-tiba, di bawah platform tinggi raksasa, ruang masuk penjara api kuno berfluktuasi dengan hebat. Hahaha, Huyan Zhang membelai janggutnya dan tersenyum, orang-orang kecil ini keluar, ucap Huyan Zhang. Saat Huyan Zhang tertawa, sosok-sosok berkedip keluar dari pintu masuk dan berubah menjadi hampir 40.000 murid Orc Star Domain. Kemudian, hampir 40.000 murid dari Human Rache Starfield, dan hampir 30.000 murid dari Four Arts Starfield muncul. Ada lebih dari 109.000 murid di wilayah Bintang 3. Semua murid berlutut ke arah Fang Zixi, dan berkata serempak, suara itu mengguncang langit, murid memberi penghormatan kepada Tuan Istana. Menurutnya, terowongan ruang waktu masih 1 jam lagi dari penutupan, dan dalam 1 jam, Tan Yun dan murid-murid lainnya pasti akan keluar. Bas. Setelah beberapa saat, ruang di pintu masuk terdistorsi lagi, dan lebih dari 70.000 murid dari dinasti leluhur Shizu melintas. Kecuali Yu Yunxi, anak-anak lain berlutut dan membungkuk kepada Helian Mengde, generasi muda memberi penghormatan pada pemujaan besar. Dan Helian Mengde di depan Yunxi, dia membungkuk dan berkata, saya telah melihat putri ke-7. Tidak perlu terlalu sopan untuk pemuja besar, ucap Yu Yunxi. Setelah Helian Mengde bangkit, alis putihnya berkerut, putri ke-7, bukankah kamu setuju untuk kembali bersama, bagaimana dengan yang lain, ucap Helian Mengde. Mata indah Yu Yunxi menunjukkan kesedihan, semua orang mati, ucap Yu Yunxi. Apa? Wajah Lian Mengde tiba-tiba berubah, putri ke-7, bagaimana mereka mati, ucap Lian Mengde. Mata indah Yu Yunxi penuh dengan air mata, kami bertemu 3 laba-laba kematian di Huoyuan kuno, mereka dibunuh oleh binatang buas itu untuk melindungiku, ucap Yu Yunxi. Dia sedang sedih, karena semua murid leluhur benua barat yang memasuki penjara api kuno semuanya jenius dari rekan-rekan mereka, tetapi sekarang mereka telah mati, bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Dia tahu bahwa ketika mencari harta karun di api neraka kuno, korban tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang akan mati. Kesedihan di hatinya bisa dibayangkan. Haha. Itu semua kekuatan baru dari dinasti leluhur Shizu yang mati adalah baik untuk mati, ucap Huyan Zhang tertawa dalam hatinya, tetapi dia masih memasang ekspresi simpati dan kasih sayang, saudara Helian, orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian, jadi jangan bersedih, ucap Huyan Zhang.
Helian Mengde tahu bahwa pihak lain tidak tulus, dan juga tahu bahwa pihak lain sangat menginginkan kekuatan generasi baru dari dinasti leluhurnya untuk mati di penjara api kuno, tetapi dia masih mengepalkan tinjunya ke arah Huyan Zhang. Fang Zixi yang duduk di sampingnya, merasa kasihan pada anak jenius yang telah meninggal dari dinasti leluhur Shizu, tetapi dari posisinya, itu secara alami adalah hal yang baik. Karena dia tahu betul bahwa kuil Tianmen adalah yang terlemah dari 3 kekuatan utama. Jika dia ingin membalikkan keadaan, dia tidak hanya harus menumbuhkan murid-murid yang menjanjikan di kuilnya sendiri, tetapi juga melemahkan kekuatan generasi baru dari lawan. Maaf, ucap Fang Zixi lembut. Iya, setelah Helian Mengde mengangguk, dia menutup matanya dan mencibir dalam hatinya, sial. Mengapa yang mati begitu banyak jenius, ucap Helian Mengde. Saat ini Fang Zixi melihat para murid dan berkata, mungkinkah Tan Yun juga terbunuh, ucap Fang Zixi di dalam hatinya. Dia buru-buru melihat murid-murid kuil Tianmen dan bertanya, di mana Tan Yun, bagaimana dengan 10.000 murid lainnya dari wilayah Bintang Or, ucap Fang Zixi. Li Chen, seorang murid dari wilayah Bintang 4 Seni, melangkah maju dan bersujud, lapor kepada kepala istana, Tan Shengzi juga mati di tangan laba-laba kematian, ucap Li Chen. Apa, katakan lagi, ucap Fang Zixi. Mendengar berita itu kematian Tan Yun, pikiran Fang Zixi muncul dengan gambar Tan Yun memamerkan bakat dan pemahaman yang menantang surga lagi dan lagi. Untuk beberapa alasan, hatinya merasakan sakit yang kesemutan. Perasaan ini bukan hanya nikmat kepala istana kepada muridnya. Lapor ke kepala istana, Tan Shengzi sudah mati, ucap Li Chen dengan berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Fang Zixi menutupi dadanya dengan tangan kanannya, matanya yang indah berangsur-angsur menjadi basah. Adegan pertemuan pertamanya dengan Tan Yun muncul di benaknya, air mata jatuh di wajahnya yang menakjubkan, dan hatinya sedih. Kamu mengatakan bahwa jika suatu hari kamu menjadi lebih kuat, kamu akan melindungiku. Mengapa kamu kehilangan kepercayaanmu dalam diriku? Mengapa? Ucap Fang Zixi di dalam hatinya. Melihat air mata Fang Zixi, Yu Yunxi mengerutkan kening dan berkata kepada Tan Yun yang berada di aula ruang dan waktu leluhur di mansetnya, Tan Yun, ada apa? Apa hubunganmu dengan tuan istanamu? Mengapa dia mendengarkan berita kamu mati? Dia sangat sedih, ucap Yu Yunxi. Di aula leluhur, Tan Yun menatap mata sedih Fang Zixi, arus hangat muncul di hatinya, dan dia berkata, aku tidak tahu, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun bingung, semua murid istana Dewa Gerbang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa istana akan menangisi Tan Yun. Tidak hanya semua orang tidak bisa mengetahuinya, tetapi bahkan semua anak dari dinasti leluhur Shizu bingung. Istana Fang sangat menghargai persahabatan, itu hanya seorang murid yang meninggal, kenapa kamu sangat patah hati, ucap Huyan Zhang berkata dengan aneh. Fang Zixi mencibir pada Huyan Zhang, Tan Yun bukan hanya murid dari kepala istana ini, tetapi juga seorang teman dari kepala istana ini, dan juga murid paling berbakat dari kuil Tianmen saya sejak pendirian istana. Master Sekte Huyan, tolong perhatikan sikapmu saat berbicara, ucap Fang Zixi. Menghadapi omelan Fang Zixi, Huyan Zhang terkekeh, istana Fang, jangan marah, Master Sekte ini yang terlalu banyak bicara, hehehehe, ucap Huyan Zhang. Fang Zixi mendengus. Yuner, bagaimana kamu bisa mati? Pada saat ini, Dao Kun sudah menangis, dan air mata keruh itu pecah dan menetes. Sulit baginya untuk menerima kenyataan kematian Tan Yun. Dalam hatinya, dia memperlakukan Tan Yun seperti seorang cucu. Ketika Dao Kun menangis, Dao Zi, Sein tertinggi dari Starfield ras manusia di sampingnya, dan Sein Old Lion Billy, Sein tertinggi dari domain Bintang Or, diam-diam bahagia. Terutama si Billy, dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, hahaha, bagus-bagus, Tan Yun bajingan yang membunuh anakku, sekarang kamu mati, kamu akhirnya mati, ucap si Billy. Aku menyampaikan belasungkawa padamu, ucap transmisi suara Daozi, nadanya benar-benar kurang. Kamu tidak mau bicara omong kosong, mata Dao Kun memerah karena air mata, dan dia berteriak dengan marah, jika kamu berani mengatakan satu kalimat lagi, aku akan membunuhmu sekarang, ucap Dao Kun. Dao Kun marah, dan Dao Zi masih sangat takut, karena dia sangat mengetahui bahwa keduanya bukanlah lawan dari Dao Kun. Tian Cheng,
Tian Yu, bukankah Tuan Istana ini memintamu untuk melindungi Tan Yun? Fang Zixi memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu melindungi dia, ucap Fang Zixi. Keduanya bersujud dan menyalahkan dirinya sendiri, melapor ke kepala istana, itu adalah murid yang tidak melakukannya dengan baik, ucap keduanya. Kedua bersaudara itu tidak mengatakan bahwa Tan Yun yang tidak mengizinkannya untuk melindunginya. Master istana memerintahkan mereka untuk melindunginya, hasilnya adalah jika Anda tidak melakukannya sendiri, itu semua salah Anda. Kalian mengecewakan Tuan Istana ini, Fang Zixi berkata dengan dingin, bangun, ucap Fang Zixi. Setelah kedua bersaudara itu bangkit, mereka menundukkan kepala dan tampak sangat kecewa. Tan Yun melihat ekspresi keduanya, Dao Kun menangis, dan tatapan sedih Fang Zixi di matanya, dia diam-diam berkata, Tian Cheng dan Tian Yu dua bersaudara, ini aku Tan Yun yang minta maaf padamu, dan aku akan memberimu tatap muka di masa depan dan meminta maaf. Dao Kun, kamu ada di hatiku, sama seperti kakekku, aku akan mengingat kebaikanmu kepadaku. Puan Istana, jangan sedih, saya tidak mati, saya dapat mendengar Anda mengatakan bahwa saya adalah teman Mi di depan umum. Aku merasa terhormat. Maafkan aku, ada terlalu banyak orang di kuil Tianmen yang ingin membunuhku. Bahkan dengan perlindunganmu, aku mungkin tidak dapat bertahan, jadi aku harus pergi sementara, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, di pintu masuk penjara api kuno, ruang terbalik lagi, dan kemudian Chang Sun Han muncul. Murid Inu bersujud kepada Master Sekte, ucap Chang Sun Han berlutut dan bersujud kepada Huyan Zhang yang berada di menara para dewa. Tidak ada upacara, Huyan Zhang tersenyum dan berkata, Chang Sun Han, mengapa Tuan Muda dan yang lainnya tidak keluar bersamamu, ucap Huyan Zhang. Kalimat Chang Sun Han berikutnya membuat Huyan Zhang berdiri di tempat, seperti baut dari biru. Melapor ke Master Sekte, Tuan Muda dan saudara-saudari lainnya sudah mati, ucap Chang Sun Han memaksakan beberapa air mata. Wosh, Huyan Zhang tiba-tiba bangkit dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Chang Sun Han, meraih bahu Chang Sun Han dengan tangan gemetar, meraih Chang Sun Han, dan meraung dengan suara serak, bagaimana anakku bisa mati, kamu bajingan, apa kamu bicara omong kosong, ucap Huyan Zhang. Master Sekte, wow, murid ini tidak berbohong padamu, Chang Sun Han yang tertua berpura-pura menangis, dengan air mata di matanya, Tuan Muda, di bawah perlindungan Shen Kuang dan Niu Hongzhang, pergi ke Huoyuan kuno, dan ditangkap oleh laba-laba kematian. Ketika murid ini bergegas, Tuan Muda itu sudah mati, dan teman Tao murid itu juga dihancurkan secara fisik, jadi murid ini tidak berbohong. Putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu juga tahu tentang ini, ucap Chang Sun Han. Huyan Zhang melepaskan Chang Sun Han dengan lemah dengan kedua tangannya, berbalik dengan gemetar, menatap Yu Yunxi, dan ada secercah harapan di matanya yang berlinang air mata, Putri ketujuh, tolong beritahu Master Sekte ini, putraku belum matikan, ucap Huyan Zhang. Yunxi mengerutkan bibirnya dan pura-pura sedih, maaf, junior ini tidak bisa menipumu. Putramu memang sudah mati, dia dibakar hidup-hidup oleh laba-laba kematian dan dimakan. Sebelum Yu Yunxi bisa menyelesaikan kata-katanya, Huyan Zhang merasakan sakit yang parah di hatinya, dan dia mengangkat kepalanya dan meludahkan seteguk darah, ada kesedihan tanpa akhir, menelan saraf seluruh tubuh, dia merasakan kegelapan di depan matanya, dan dia hampir jatuh. Setelah Huyan Zhang menghentikan tubuhnya, dia memuntahkan 3 suap darah lagi, mengangkat kepalanya dan berteriak, ya Tuhan. Aku hanya punya anak itu, bagaimana kamu bisa membawanya pergi begitu kejam? Ying Feng, anakku, ucap Huyan Zhang. Huyan Zhang menangis begitu keras sehingga sulit untuk menerima kenyataan bahwa putranya meninggal. Tan Yun yang bersembunyi di manset Yu Yunxi di aula ruang dan waktu leluhur, mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Huyan Zhang dengan mata merah. Dia berduka, dia marah, dia bahkan lebih marah, dan ingin buru-buru memakan dagingnya, mengunyah tulangnya, dan meminum darahnya. Karena Tan Yun tahu bahwa Huyan Yingfeng hanyalah kaki tangan dalam membunuh puluhan miliar bawahannya, dan pelakunya adalah lelaki tua Huyan Zhang. Alasan mengapa dia bisa dilahirkan kembali adalah karena dia mengorbankan darah puluhan miliar bawahannya. Selain itu, ada satu orang yang paling ingin Tan Yun bunuh, dan itu adalah imam besar dari Bliss Shenzong.
Tuan Sekte Huyan, belasungkawa dan berubah. Pada saat ini, Helian Mengde berpura-pura sangat simpatik. Begitu putramu meninggal, tidak akan ada penerus di masa depan, ucap Helian Mengs. Kentut, Huyanzang memelototi Helian Mengde. Tuan Sekte ini secara alami akan menikahi istri lain dan mengambil selir, dan Bliss Shenzong saya akan pernah memiliki penerus. Changsun Han, ayo pergi, ucap Huyanzang. Setelah mengatakan ini, Huyanzang mengorbankan perahu ilahi, membawa Changsun Han, dia dengan cepat menghilang ke langit. Setelah Huyanzang pergi, Helian Mengde melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti Fang Zixi. Helian Mengde mengepalkan tinjunya ke arah Fang Zixi dan berkata sambil berpikir, di wilayah Dewa Benua Barat, Sekte Kebahagiaan Ilahi semakin menjadi keluarga yang dominan, ini bukan kabar baik. Huyanzang sangat ambisius, jika Shenzong dari Elysium terus meningkat begitu cepat atau lambat, apakah itu kuil Tianmen atau dinasti leluhur Shizu, saya akan dianggap sebagai domba gemuk oleh Shenzong dari Elysium. Kaisar Besar Shizu mengizinkan saya memberi tahu Tuan Istana Fang, jika hari itu tiba, saya harap Tuan Istana Fang akan mempertimbangkan aliansi antara dua kekuatan kita, ucap Helian Mengde. Mendengar ini, Fang Zixi mengangguk, Tuan Istana ini mengerti. Oh ya, Tuan Istana ini masih memiliki satu hal lagi untuk diminta, dan saya harap persembahan besar dapat menyampaikannya kepada Kaisar Besar Shizu, ucap Fang Zixi. Helian Mengde mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Fang, tolong bicara, ucap Helian Mengde. Fang Zixi berkata, makam Dewa Surga yang berada di bawah yurisdiksi dinastimu, akan dibuka hanya tersisa 30.000 tahun lagi. Tolong berikan persembahan besar dan bantu sampaikan kepada Kaisar Besar Shizu, dapatkah memberi saya beberapa tempat di istana untuk memasuki pengalaman itu? Jika Anda memerlukan persyaratan apapun, jangan ragu untuk menyebutkannya, ucap Fang Zixi. Setelah mendengarkan, Helian Mengde mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Kaisar tidak setuju dalam hal ini, masalahnya, bagaimanapun, tidak pernah ada preseden seperti itu. Tentu saja tidak ada yang mutlak, bagi dua kekuatan utama kita untuk memiliki kesempatan untuk menjadi sekutu di masa depan untuk berperang melawan yang tidak manusiawi seperti Elysium Shenzongzongmen, mungkin saya akan mundur ke arah Kaisar, ucap Helian Mengde. Fang Zixi mengepalkan tinjunya dan berkata, jika Anda memiliki kabar baik, maka kepala istana akan menunggu kabar baik, ucap Fang Zixi. Oke, selamat tinggal, ucap Helian Mengde mengeluarkan Shenzhou, biarkan Yu Yunxi dan yang lainnya menaiki Shenzhou, dan mengusir perkasa Shenzhou keluar dari ngarai kuno. Fang Zixi menghela nafas, memejamkan mata, meratapi Tan Yun sebentar, dan mengorbankan Shenzhou, membawa Dao Kun, Dao Zi, dan Si Bili, terbang keluar dari ngarai kuno. Beberapa bulan kemudian, Fang Zixi mengendarai Shenzhou dan membawa semua orang kembali ke kuil Tianmen. Dao Kun membawa murid-murid dari Starfield 4 Teknik dan terbang menuju Starfield 4 Teknik. Dao Zi membawa murid-murid dari Starfield Ras Manusia dan terbang menuju Starfield Ras Manusia. Si Bili dengan senang hati membawa para murid Orc Starfield menuju Orc Starfield. Fang Zixi sendirian, berdiri di depan gerbang gunung, melihat ke arah ngarai kuno yang sedikit hilang. 3 hari kemudian, Dao Kun memimpin murid-muridnya ke wilayah Bintang Sishu, dan berita tentang Tan Yun kematian di wilayah Bintang Sishu tersebar, ribuan murid semuanya sedih. Dalam hati mereka, jika Tan Yun tidak mati, itu akan menjadi bintang yang bersinar di lapangan Bintang 4 Seni di masa depan, dan dapat memimpin lapangan Bintang 4 Seni menuju kejayaan. Di Tanzhushan, di bagian atas Tanzhushan, Xin Bingxuan yang mengenakan gaun ungu dan menutupi wajahnya dengan kerudung ungu, berdiri dan menatap ke langit, hitung waktu, dia harusnya kembali, ucap Xin Bingxuan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, mata indah Xin Bingxuan mengungkapkan kerinduan yang mendalam, saya belum melihatnya dalam 1000 tahun, dan saya tidak tahu apakah wilayahnya telah membaik, ucap Xin Bingxuan. Saudari ke-9, pada saat ini, seberkas cahaya biru turun dari langit dan berubah menjadi Miao Qingqing dengan gaun biru di belakang Xin Bingxuan. Xin Bingxuan melihat ke belakang dan tersenyum, kakak senior 8, mengapa kamu di sini, ucap Xin Bingxuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.